Ya, TMJ kembali mendapatkan pujian tak lama selepas Johor Darul Takzim berhasil menerkam dan menewaskan Kuala Lumpur City FC dengan skor yang sangat meyakinkan. Detailnya seperti apa, ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola dari Indonesia. Semoga sehat-sehat semua. Terima kasih buat korang semua yang sudah tengok video ini, sudah kasih like, kasih subscribe, appreciate buat kalian semua. Semoga aku ada kesempatan lagi untuk datang ke Malaysia, ke Johor, dan boleh tengok lagi perlawanan Johor Darul Takzim. Nah, kita kalau cakap soal JDT memang tak lepas ataupun tak jauh-jauh akan dikaitkan dengan sosok Tunku Mahkota Johor. Seperti yang sudah saya cakapkan tadi bahwa TMJ kembali mendapatkan pujian kali ini dari media sukan bola sepak Malaysia yang dari Harimau Malaya ya, harimaumalaya.com. Nah, kredit yang diberikan di sini adalah memang TMJ pionir bola sepak Malaysia. Tengok saja JDT dulu dan sekarang ya. Tidak dapat disangkal lagi pemilik Johor Darul Takzim yaitu Tunku Mahkota Johor ataupun TMJ, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, berjaya merevolusi bola sepak negeri Johor dengan membina Empire Johor Darul Takzim ya, JDT sejak 2013. Daripada sebelumnya tiada apa-apa, kini klub itu sudah serba-serbi lengkap. Daripada padang latihan yang bertaraf dunia sehingga barisan kejuru latihan yang hebat ya. Ini padahal memang training center JDT ataupun akademi JDT yang dekat ataupun di sekitaran Stadium Sultan Ibrahim ini baru rancangan belum jadi ya. Kalau jadi lebih gila lagi. TMJ dalam satu komen di laman Instagram memberitahu bahwa baginda merupakan perintis kepada bola sepak Malaysia dan ia wajar diakui karena selepas apa yang dilakukan JDT, ia memberi kesan besar kepada arena bola sepak Malaysia. Selain itu, TMJ juga memberitahu bahwa selepas kejayaan baginda merevolusikan pasukan Harimau Selatan itu, barulah banyak pasukan yang mula untuk mengikuti langkahnya membina pasukan daripada bawah, dari grassroots ya. Perkara ini tidak boleh dinafikan oleh sesiapa karena berbagai pembaruan yang dilakukan oleh TMJ bukan saja untuk JDT, tetapi dalam bola sepak Malaysia secara keseluruhan. Banyak yang telah dilakukan bermula daripada masalah utama bagi kebanyakan klub bola sepak di Malaysia ini, yaitu pembangunan bola sepak dan infrastruktur yang lengkap atau yang disifatkan oleh TMJ sendiri sebagai basic foundation. Nah, jika dilihat dahulu semuanya seperti pasukan-pasukan lain yang mana stadium yang digunakan tidak diselenggarakan secara berkala, sehingga rumput di padang pun sentiasa rusak tatkala hujan lebat turun. Apabila dilihat dari sudut kelengkapan latihan dan fasiliti gimnasium, sama saja seperti pasukan-pasukan lain dalam Liga Super yang mana masih lagi menggunakan peralatan yang biasa dan tidak terdedah dengan aspek sains sukan modern. Namun kini kita sudah boleh lihat apa yang telah diwujudkan oleh TMJ sejak awal kemasukannya ke kancah bola sepak tanah air adalah dengan membina stadium baru khas buat pasukan JDT, yaitu Stadium Sultan Ibrahim yang telah diiktiraf sebagai stadium terbaik dunia pada tahun 2020. Kebetulan JJS sudah pernah ke sana walaupun belum tengok perlawanan JDT. Semoga nanti ada kesempatannya. Di samping itu, tidak lepas dalam tempo pembinaan struktur tersebut, setiap inci stadium diteliti dan diambil serius untuk memastikan kualiti pada ujungnya membuahkan kepuasan bukan saja untuk pemain, malah sesiapa saja yang datang ke stadium tersebut. Nah, terlepas dari apa yang mungkin kontrol ataupun gagasan yang dilakukan oleh TMJ, kalau dari sosial media kita juga boleh tengok beberapa kali ataupun sering kita tengok foto ataupun dokumentasi ketika TMJ memang sedang berada di padang Stadium Sultan Ibrahim. Jadi itu memang passionate sekali TMJ ini ya, kaitannya dengan quality padang. Makanya TMJ itu cukup vokal ya
kenapa klub-klub yang lain tuh belum menggunakan rumput yang sama dengan yang digunakan oleh Stadium Sultan Ibrahim. Padahal itu untuk penggantian padang itu tidak semahal kontrak player asing ya, yang lebih banyak lagi jumlahnya. Nah, itu yang sering di-mention ataupun dikritisi oleh TMJ terkait kenapa masih banyak klub yang belum macam itu. Seterusnya, TMJ turut membina fasiliti latihan yang bertaraf dunia karena ia adalah aspek yang penting terutama untuk meningkatkan kebolehan pemain itu sendiri. Ya, walaupun memang ya tadi training center ataupun akademi JDT yang nantinya akan berstandar dunia itu yang mungkin salah satu terbaik di Asia sedang diproses ya, dibina. Tapi misalnya kayak PSG pun ya, Padang Srigelam itu memang sudah oke lah untuk level Asia ya. Tapi ini mau improve lagi gitu. Antara tempat yang memiliki fasilitas setara Eropa adalah di bagian gimnasium dan pusat perubatan pasukan tersebut apabila ada peralatan seperti anti-gravity treadmill, infrared sauna, airport oksigen terapi yang hanya disediakan di fasiliti pasukan-pasukan profesional berkelas dunia. Nah, ini juga yang membuat mungkin proses recovery player dari JDT ketika mengalami kecederaan lebih cepat. Bahkan ada kerjasama juga dengan ada akses juga untuk diberangkatkan keluar, sehingga mungkin untuk yang cedera parah pun bisa cepat recovery ataupun cepat pemulihan. Dan ini juga mungkin dibalik selain memang manajemen dan juru latih, staff dan yang lain, faktor facility ini juga ataupun penunjang di gymnasium dan teknologi, ibaratnya kalau kita cakap sekarang itu sport science, ini yang membuat JDT ini boleh 2 kali 45 menit tampil all out dengan peak yang sama. Kita kalau tengok kan ada beberapa tim yang cukup merepotkan JDT di first half ataupun 30 menit pertama, tapi second half selesai sudah. Nah, itu padahal secara umur kita tahu pemain-pemain di JDT juga beberapa sudah berumur, tetapi secara fitness ataupun fisik, stamina dan segala itu masih boleh terjaga. Mungkin salah satunya ya karena dengan facility yang ataupun sport science ini membuat proses recovery lebih cepat, hasilnya juga berpengaruh kepada daya tahan player ataupun fitness player dari JDT, sehingga untuk terus tampil konsisten dengan intensitas yang tinggi itu boleh dilakukan lagi JDT tiap match. Dan ditambah kita tahu kedalaman skuad dari Johor Darul Ta'zim ini yang begitu dalam ya, model ya kalau kita tengok kelas City itu kadang tiap matchnya player-playernya boleh berganti. Nah, begitu juga JDT sebenarnya kalau berganti-ganti pun ada super sub yang sudah siap untuk menggantikan. Kemudian dalam memastikan produk-produk JDT terus dihasilkan, TMJ turut mengambil inisiatif menumbuhkan Akademi JDT ya. Kini ramai pemain-pemain Malaysia tak mengira umur bersungguh-sungguh untuk mendapat tempat di akademi yang sudah disahkan Asian Football Confederation bertaraf 2 bintang itu ya. Jadi memang cukup fokus juga ya. Jadi untuk jangka panjang ya, agar terus sustain ya. Jadi nggak cuman sekarang ataupun beberapa tahun lagi, tapi terus menerus. Banyak yang telah dilakukan dan penambahbaikan dilakukan oleh TMJ sepanjang 11 tahun mengendalikan JDT yang kini sudah dikenali serantau Asia. Oleh yang demikian, tidak salah untuk kita akui bahwa apa yang telah dilakukan oleh TMJ dalam industri bola sepak tanah air sangat memberi impact untuk mengejutkan pasukan-pasukan lain dari mimpi lena mereka tentang kemajuan bola sepak ya. Jadi tak hanya mimpi-mimpi sudah diwujudkan ya. Walaupun ini bukan timnas ataupun Harimau Malaya secara nasional ya, tapi memang apa yang sudah ditunjukkan JDT mewakili Malaysia di level Asia itu sudah membawa baik tentunya nama dari bola sepak Malaysia itu sendiri. Nah, itu ya memang kredit ya, kita tak pernah habis lah untuk cakap ataupun membicarakan sosok macam Tunku Mahkota Johor ini. Nah, itu saja video dari JJS ya. Menurut korang gimana? Dan semua pasti juga kepikir bagaimana kalau TMJ sudah tak di JDT lagi ya. Itu kan sempat ada rumor-rumor macam itu ya dulu. Nah, itu pasti penyokongnya agak kehilangan atau pasti sangat kehilangan kalau misalnya memang itu
bakal terjadi yang kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Pasti untuk penyokong JDT inginnya terus menerus ya, tapi kita tidak tahu nanti seperti apa. Nah, itu aja. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.